Bu. Kemarin udah sampai mana revisinya? Kemarin pembahasan Ibu cuman suruh tambah kesimpulan-kesimpulannya aja di pembahasan. Oh, dari masing-masing itu ya? Iya, Bu. Oke, terus kesimpulan udah? Udah ya, kesimpulan dan saran. Ya, udah. Kemarin udah juga? Udah, Bu. Ibu tinggal cuman nyuruh ini buat kesimpulan di sini sama kesimpulan di mana? Oh, di masing-masing ini. Gambar iya, di atas, di coba-coba di dimensinya. atas. Coba contoh yang pertama, yang pembahasan. Ini pembahasan, terus pembahasan yang pertama, kesimpulannya apa? Yang indikator yang pertama kesimpulannya apa? Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, gambar di atas adalah gambar proses penanganan keluhan yang berlangsung dengan situasi yang nyaman di mana customer service tetap menunjukkan rasa empati. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan penanganan keluhan deh. Oke, sip. Oke, sip. Udahlah. Yang lainnya saya anggap sama ya. Oke, Bu. Oke, terus kesimpulan udah bab 4-nya? Udah, Bu. Kemarin sudah Ibu periksa juga kesimpulan dan saran. Oke, sip kalau gitu. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Iya, Bu. Apa? Itu masih di situ. Ini, oke. Daftar pustakanya ganti 1 spasi ya. Oh, oke, Bu. 1 spasi, terus justify. Rata kanan kiri. Terus, oke. Ini tuh tentang apa ya? Lupa Leonita. Penanganan keluhan, Bu. Oke. Terus apa tadi lampirannya? Lampirannya masih foto-foto bukti kegiatan internship, Bu. Oke. Terus kalau penilaian udah dapat? Penilaian, Udah, Bu. Surat keterangan? Sudah, Bu. Mana? Nanti jangan lupa dilampirkan ya. Kalau penilaian yang dari logbook juga ditaruh di sini, Bu? Enggak di logbook iya, di sini ya. Oh, iya. Karena iya, kalau di logbook kan cuman buat koordinator ya, nanti yang akan ngelihat kan koordinator. Tapi kalau laporan itu nanti penguji juga lihat. Oh, berarti penilaian kalau absen bimbingan sama pembimbing eksternal, Bu? Iya. Tar dulu. Kalau pembimbing eksternal, sebentar ya, saya kok jadi lupa. Surat keterangan, bentar, lampiran itu kambing, ya, Iya, Bu. kambing internal, terus yang eksternalnya nggak usah. Eksternalnya ada di mana? Di logbook. Terus sama penilaian dari perusahaan dilampirkan di sini biar nanti penguji tahu. Sama surat keterangan dari perusahaan. Jadi ada 3. Kalau absensi perusahaan nggak perlu, Bu? Di logbook aja? Absensi perusahaan di logbook. Kalau yang surat keterangan sama penilaian ya dari perusahaan di sini di lampiran juga. Oh, iya, Di Bu. logbook ada, di sini ada gitu. Kalau lembar persetujuan, Bu, itu kan tanda tangan dari Persetujuan Ibu. apa? Persetujuan yang di atas. Depan ya? Iya, kan kalau itu nanti offline kan? Oh, ya berarti ini sekarang kosong dulu tanda tangannya, Bu. Iyalah, tanda tangannya kosong. Nanti kan kalau tanda tangan, pokoknya yang lembar-lembar yang di awal, coba udah dibikin belum outline-nya? Kalau lembar persetujuan udah, Bu. Kan ada pembimbing lapangan sama iya, Bu, ini. itu. Nah, itu yang di atas. Yang ini, lembar persetujuan nanti ada pembimbing sama pembimbing lapangan. Ya. Kalau yang koordinator itu Di Sempro itu, Bu. Oh, di Sempro ya? Iya, Bu. Di Sempro. Bukan yang koordinator, nggak ada? Nggak ada, Bu, di buku panduan, Bu. Di gitu. pedoman. Iya. Oh gitu, oh ya sudah. Berarti tinggal yang ini yang paling depan itu nanti tanda tangannya offline. Kalau yang harus dicetak nanti kalau sudah oke itu kambing. Jadi yang ada di lampiran itu adalah kambing, surat keterangan dari perusahaan sama surat penilaian dari perusahaan, ya. Oke, Bu. Oke. Absen absen bimbingan saya kan udah 8, Bu. Apa perlu minta lagi, Bu?
Nggak usah. Nanti Leoni ini kirimkan ke saya. Nanti Ya, tapi Bu. harus dilengkapi dulu ya. Ini kalau udah oke, kirimkan japri ke saya. Nanti saya cek secara keseluruhan sebelum nanti saya approve kambingnya. Oh, ya, oke, Bu. Ya, kirimkan aja dulu ininya. Ya, oke, sip. Dah. Kasih, Bu. Oke, siapa lagi? Agung ya? Iya Bu, izin Oke. share screen Bu. Maaf Bu, udah kelihatan belum Bu? Sudah, tapi agak dibesarkan coba Gung ininya apa persentasenya. Oke, kemarin apa terakhir? Kemarin itu di solusi ini Bu nggak boleh pakai angka Bu, harus maksudnya dari solusi satu nih menyelesaikan solusi yang mana, jadi Agung buat ini. Oke. Kalau kemarin Agung masih solusi hambatan nomor 1 gitu ya? Iya Bu. Oke, sip. Ini udah diganti berarti. Terus apalagi udah hambatan kesimpulan? Ini udah sih kemarin Ibu. Kemarin nggak ada perbaikan kesimpulannya? Nggak ada Bu. Oke, sip. Terus daftar pustaka? Udah Bu. Oke. Ini belum Elvin Musyaharoh. Judulnya diperbaiki di Mendeley-nya, sama baik, ini Bu. nggak lengkap. Iya, Bu. Analisis telemarketing ini tuh apa? Artikel atau buku atau apa gitu ya? Ini nggak ada keterangannya sama di belakangnya. Baik Bu, nanti Agung perbaiki lagi di Mendeley. Terus ke bawah coba. Nah ini juga sama nih coffee shop Pulang Manado Analysis of Marketing ya, ini juga. Terus, nah ini juga ya diperbaiki ya yang ini ya. Baik Bu. Sama berarti yang punya Agung juga sama seperti Leoni ya. Baik. Diperbaiki dulu semuanya, nanti japri kirimkan ke saya, nanti saya cek ulang ya. Baik, terima kasih Bu. Bu, izin nanya Bu. Agung kan sampai ini baru 7 kali absen bimbingan, jadi nanti biar pas 8 absen lagi Bu. Boleh. Yang bimbing. Baik. Boleh. Kalau yang belum, kalau Leoni kan tadi udah 8 ya Leoni ya? Halo? Ya, benar Bu, 8. Oke, kalau yang udah 8 nggak usah minta lagi, nanti aja pada saat approval ya. Kalau Agung kalau masih 7 boleh, jadi hari ini berarti masuk 8 ya? Enggak, hari ini masuk 7 Bu. Oh, hari ini masuk 7 ya, udah sok aku kirimin aja dulu. Hari ini berarti baru 6 gitu maksudnya? Iya, baru 6 Bu. Oh ya udah, berarti minta lagi aja. Baik Bu. Makasih Bu. Oke. Terus siapa, Irma? Iya Ibu, Leoni boleh minta tolong share screen-in nggak? Aku udah kirim dokumennya ke Leoni. Oke. Makasih Bentar Leoni ya. sebelumnya. Kemarin itu banyak yang saya kembalikan ya, banyak. 2 orang sih, kan yang udah selesai baru 2 orang ya. Yang saya kembalikan karena plagiatnya di atas 50%, maksimal 20% ya. Makanya hati-hati, dari awal saya sampaikan bahwa di dalam menulis itu kutipan kita harus hati-hati. Dari awal sebaiknya kita kalau mau mengutip jangan kutipan langsung. Gitu. Jadi pakai parafrase ya, kita gunakan bahasa kita sendiri gitu loh. Atau mencari padanan kata gitu, itu lebih aman ya. Oke, sip. Ini Irma udah sampai mana, Mak? Iya kemarin itu di yang bab 3 yang pembahasan itu kan mau masukin gambar, terus kata Ibu disuruh dikasih kesimpulan setiap gambar-gambar gitu. Oke, yang di pembahasannya ya. Pembahasan indikator kan? Halo? Ya. Gimana Bu? Maaf suaranya. Ya, yang di pembahasan kesimpulan di pembahasan yang indikator. Ya, yang indikator. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, yang ini ya? Iya. Oke, coba lihat apa kesimpulannya. Yang dari ini misalkan, bukti fisik.
Bukti fisik kesimpulannya yang mana? Ke bawah, boleh ke bawah lagi. Jadi setiap gambar Irma kasih kesimpulan sih Bu, ya ke atas Oke. ke Tapi bawah nanti ya. kalau yang dipakai kesimpulan per indikator ya? Iya, setiap ini kan Bu, setiap indikator yang kayak bukti fisik. Iya. Iya. Nah ini ya. Bener kan? Iya. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor BPJS ketenagaan sudah baik. Namun untuk pelayanan online yang dilakukan di kantor belum disediakan smartphone bagi peserta yang tidak memiliki smartphone. Oke, sip. Coba keandalan saya lihat. Mana? Kesimpulannya yang mana, Mak? Kalau untuk keandalan ini kan kemarin nggak ditambahin gambar, jadi Irma bikin kayak gini aja kan, kata Ibu yang ada gambarnya itu aja yang dikasih kesimpulan gitu. Enggak, bukan. Kesimpulan per indikator, bukan gambar aja, tapi maksudnya kan kita tuh ada pembahasan misalkan bukti fisik ya. Bukti fisik itu kan indikator penuhnya. Tapi di dalam bukti fisik itu kan Irma apa aja misalkan kayak apa namanya itu fasilitas apa gitu ya. Atau mungkin juga bukti fisik itu termasuk apa? Ini penampilan kan? Penampilan si karyawan. Nah, terus disimpulkan secara umum si bukti fisiknya itu seperti apa, tapi bukti fisiknya aja. Jadi bukan per penampilan bagaimana gitu, bukan, tapi secara umum si bukti fisik gitu. Nah, ini juga sama responsiveness. Jadi bukan berarti nggak ada gambar kita tidak memberikan kesimpulan, enggak kan ini ada analisisnya kan? Gitu loh. Dari responsiveness itu sama, nanti kesimpulannya apakah sudah baik atau tidak baik atau gimana, ada kekurangan atau gimana gitu maksudnya. Jadi per indikator ya. Halo? Oke, coba turun ke bawah. Apalagi kemarin, Mak, selain itu? Itu yang Ibu suruh tambahin itu, sama nanti yang di kesimpulannya yang di bab itu disuruh dari kesimpulan per poin itu, per indikator tadi. Coba lihat di kesimpulan bab 4. Gambaran kualitas pelayanan klaim dilihat berdasarkan dimensi kualitas yang menyangkut hasil. Oke, terus ini juga sama ya. Nah, ini keandalan reliability yang diberikan. Dalam pelayanan seringkali tidak tepat waktu dalam mencairkan, kejelasan petugas dalam kurang pegawai, terus responsiveness. Petugas dalam merespon peserta yang melakukan verifikasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta yang sangat baik. Peserta sangat baik, tetapi peserta harus menunggu. Oke, sip, udahlah cukup. Oke. Terus daftar pustaka belum ya kemarin? Ya belum, cuman udah tambahin Ibu di sini. Oke, coba lihat. PJS ya, terus Oke, sip. Oh ini udah selesai emang, Mbak, magangnya? Sertifikat. Oh, 10 Juni udah ya. Oke, terus? Oke, tinggal penilaian. Oh, udah ya. Oke, sip. Dah, sok sama ya. Lengkapi semuanya, nanti kirim japri ke saya. Mana, Bu? Lengkapi. Ibu, berarti kan Irma sama kayak Irma sama kayak Agung. Bimbingannya baru 6. Baru 6 ini, 7 ini. Berarti nanti Irma minta link, terus nanti besoknya minta link lagi gitu, Bu, tanpa harus bimbingan. Nggak usah kalau udah oke. Tapi kalau udah oke ya. Oke, ini jadi Irma udah oke kan ya hitungannya?
Ya udah, tapi kan harus saya cek ulang dulu sama saya mau cek plagiatnya dulu. Oke, siap Ibu. Ya. Baik. Oke, sip. Makasih Ibu. Oke. Ya, Terima kasih selanjutnya banyak. Dimas. Iya, Bu. Oke. Izin ya, Bu. Oke. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. Kemarin apa, Dimas? Kemarin bab satunya itu penjelasan datanya itu di sebelum tabel. Terus di bawah Apa tabel ini teh? Bentar-bentar lupa. Dimas teh judulnya apa? stres kerja di Bank BTN, Bu. Oke, stres kerja di Bank BTN. Oke, terus ini teh kemarin teh gimana Ini ya? ini hasil ini tabel dari perusahaannya. Hasil kuesioner dari perusahaannya. Oke, kepada 14 orang partisipan. Coba lihat naik dulu ke atas deh, saya lupa. Oke, ini jadi ininya adalah stres kerja di Bank BTN. Si data stres kerjanya didapatkan dari hasil survei ya, yang dilakukan sama si Bank BTN ya. Iya, Bu. Terhadap berapa orang? 14 karyawan. 14 orang, ya. 14 orang karyawan. Kapan ini dilakukannya? Tahun 2021? Tahun 2021, Bu. Oke, tahun 2021. Ada tahun lain nggak? Enggak, Bu. Kemarin tuh Dimas tulis di sini 2022 kan, karena Dimas dapatnya sekarang, Dimas pikir kemarin. Kata Ibu itu kan tahun ininya, tahun datanya yang dilakukan. Itu tahun 2021, Bu, baru dibuat. Oke, terus sebelumnya tidak pernah ada? Sebelumnya itu tidak ada, Bu, karena semenjak corona 2020 sih, Bu. Jadi di 2021 itu udah mulai kayak gitu. Jadi baru juga kan dilaksanakan kepalanya tahun juga 2021 gitu. Setiap kepalanya itu kan, Bu, berapa tahun ganti gitu. Oke, terus kesimpulan dari si tabel ini apa? Tabelnya satu spasi ini teh ya dibikinnya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Oke, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah data keluhan dan ketidaknyamanan yang dirasakan karyawan Curug Bengkulu karena tuntutan tugas yang dialami karyawan pada tahun kok gitu kesimpulannya? Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah data keluhan dan ketidaknyamanan yang dirasakan tahu gitu loh. Coba lihat tabelnya di atas. Tahu ini teh bahwa ini adalah, coba judulnya, lihat judulnya. Data hasil observasi mengenai tuntutan tugas karyawan di PT Bank Tabungan Negara. Tapi angka-angka siskorataan, sedang, tinggi, rendah, ini teh apa? Ini harus dijelasin karena si pembaca nggak ngerti. Nah, kemarin Dimas buat keterangannya itu, Bu, kata Ibu nggak usah dibuat. Keterangannya apa kemarin? Kayak angka itu, kayak dari angka 1 sampai sekian itu keterangannya. Oh iya, saya ingat. Kemarin itu karena Dimas bikinnya kayak hasil penelitian. Gitu loh. Hasil penelitiannya mereka Dimas copy paste ke laporan. Iya, Bu, Nah, yang benar. saya maksud itu bukan gitu, tapi Gimana, Bu? kesimpulan. Jadi orang itu nggak mau tahu gitu. 329 gini-gini, nggak perlu sedetail itu. Tetapi Dimas harus menjelaskan. Ini tuh apa gitu artinya. Dari kan ini jadi dijelaskan di kesimpulan, Bu, ya? bukan dijelaskan di kesimpulan, dijelaskan di bawah tabel. Di bawah tabel dijelaskan, tetapi tidak seperti kemarin. Kalau kemarin itu kan 2,79 misalkan ya, artinya menilai itu kayak laporan penelitian punya orang yang Dimas copy paste ke laporannya Dimas gitu loh. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini kan Dimas dapat informasi dari si Bank BTN bahwa tingkat stres mereka tuh tinggi loh dengan adanya inilah buktinya gitu kan. Nah, itu tuh harus dijelaskan apa sih arti dari si angka-angka ini, tapi tidak seperti kemarin gitu.
Oh, baik, Kalau Bu. Dimas hanya menjelaskan seperti ini, coba turun ke bawah. Kalau Dimas hanya menjelaskan seperti ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah data keluhan dan ketidaknyamanan, iya tahu ini loh, kan namanya juga daftar stres ya, apa stres kerja Iya. dari si PT Bank BTN. Cuman harus dijelaskan ini teh apa artinya gitu. Artinya itu maksudnya menerima penugasan yang berbeda-beda dari atasan tingkat apa ini tingkat stres yang sedang tinggi rendah teh apa keterangan di atas? Yang mana, Bu? Ini yang tabel sedang tinggi rendah teh apa? Headernya judulnya apa? Keterangan. Nah, ini teh keterangannya apa? Keterangan stresnya tingkatnya sedang gitu atau apa? Kan nggak tahu orang yang ngelihat ini kan nggak ngerti ya. Tugas Iya, yang Bu. diberikan perusahaan berlebihan. Ini teh apa gitu? Sedang tuh apanya tingkat stresnya atau apa kan nggak ngerti gitu. Iya, Bu. Paham nggak Dimas? Kalau yang Dimas kemarin sajikan itu mah laporan punya orang, Dimas copy paste gitu ke sini gitu. Baik, Bu. Ya, oke. Terus habis itu apa? Ini dan Citasi. tabel tuh nggak boleh terpotong begini ya. Jadi Oh, pakai table property si headernya di repeat. oh, baik, Bu. Terus apa lagi? Citasi Salah-salah. Itunya kok salah gitu ya? apa, Bu? Kenapa? Bagaimana pengaruh? Ini tuh apa internship? Internship apa sempro ya? Internship, Bu. Kenapa begini? Identifikasi masalahnya bagaimana pengaruh stres kerja. Kalau pengaruh itu harus ada 2 variabel karena namanya juga pengaruh. Pengaruh itu ada yang dipengaruhi, ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Itu pasti ada 2 variabel kalau pengaruh. Ya, Bu. Itu asosiatif. Tapi kalau ini mah bukan. Ini mah kan internship kan? Iya. Apa coba identifikasi masalahnya? Kalau bagaimana faktor? Kok faktor sih? Bagaimana stres kerja aja, bagaimana stres kerja di PT Bank Tabungan Negara KCP Curup. Bagaimana dampak, dampak ya. Bagaimana dampak stres kerja terhadap karyawan gitu maksudnya atau bagaimana dampak stres kerja teh. Nah, ini juga sama, dampak itu kan kata lain dari pengaruh kan? Iya, Bu. Iya. Dampak itu kan sama dengan pengaruh. Nah, ini biasanya kalau dampak itu ada 2 variabel, dampak apa terhadap apa kan kayak gitu. Gitu. Jadi apa nih yang keduanya bagaimana dampak stres kerja kan masih gantung Bagaimana gitu. dampak stres kerja karyawan aja, Bu ya? Bagaimana dampak terhadap apa nih kalau dampak itu pasti ada bagaimana dampak stres kerja karyawan ya terhadap apa? Terhadap urusan pribadi, terhadap urusan negara gitu berbangsa dan apa terhadap apa kan kalau dampak kan begitu. Gitu. Jadi, ya nggak tahu kan Dimas yang mau bikin laporan ini mau mengetahui apa sih laporan internship ini gitu. Ya, Bu. Ya, sok. Terus apa lagi? Sama citasinya, Bu, kemarin, Bu. Kemarin bab 2. Itu belum benar ya, bab 1-nya belum saya ACC ya. Oh, baik, Bu. Ups, naik. Apa tadi stres kerja ya? Oke, stres kerja apa? Grade-nya MSDM. Oke, terus itunya middle-nya? Pemeliharaan karyawan. Oke, terus yang applied-nya baru stres. Oke, coba lihat dari awal. Oke. Ini yang paragraf keduanya salah. Menurut Dr. Andes Malayu SPH. Ini juga. Nanti ini pasti kena plagiat dijamin. Terus ini juga sama menurut Edwin B. Plipo. Ini nggak ada citasinya. Paragraf 2, paragraf 3 ini nggak ada citasinya. Coba blok menurut dari atas paragraf ke-1. Ini dari si Susan semua sih, Bu, maksudnya. Ya nggak bisa, atuh. Kalau dari Susan semua, artinya Dimas itu sedang memindahkan tulisannya Susan, pindah ke sini. Bukan mau mereview meninjau teori gitu. Gitu bisa jadi gini misalkan Susan baca buku dari Malayu Hasibuan. MSDM tuh ini 1. Dari Edwin Plipo 1. Dari Rifai 1. Dari ketiga pendapat di atas Susan menyimpulkan
Jadi kalau ditulis lagi, ini sebetulnya udah kesimpulannya udah di atas menurut Susan. Baik, Bu. Gitu ya. Oke, ganti. Yang lain sama kayaknya. Ini 2016 ke atas Prana. Apa sih ininya? Oh, ini dalam ya. Oke. Dalam ini, Bu. Larasati Fatur Rahman. Oke, terus turun. Apa nih? Oke, terus turun indikator pemeliharaan karyawan. Susan. Kalau di sini Susan lagi nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, tapi kan ininya berbeda ya. Kan tadi penjelasan tentang MSDM. Oh, Ya, iya, Bu. ini tentang pemeliharaan nggak jadi masalah. Oke, Cuman siap, jangan Bu. semuanya dari sumbernya Susan gitu. Siap, Bu. Ini yang lain. Ini juga sama kurang 1 nih. Harusnya minimal 3 baru 3, Bu ya. dikumpulkan. Iya, Bu. Oke, terus turun. Stres. Kayak gini, Bu ya. Ya, terus ini belum disimpulkan nih. Udah 3 nih. Tapi belum ada kesimpulannya. Di bawahnya ini kesimpulan, Bu ya. Iya, kan ini udah menjejerkan kan, ini ada menurut Hardiansyah, menurut siapa, Susan, terus di atas. Gitu. Terus turun ke bawah. Terus. Nah, ini 2006 ganti. Baik, Bu. Ini juga 2003 ganti. Oke, terus 2006. Pokoknya yang di bawah 2016 ganti. Iya, Bu. Oke, apalagi ini 75, saya aja belum lahir. Gimana ya ini menurut dalam teko nggak terbalik ini teh. Oh iya, Bu. Kayaknya Terbalik. terbalik deh. Bu. Kayaknya terbalik deh. Iya, Bu. Menurut TikTok dalam Mawaranti. Iya, Bu. Oke, terus turun. Nah, ini jangan pakai balet. Ya, jangan pakai strip-strip, baletnya ini diganti pakai abjad atau huruf ya, atau apa, pokoknya jangan pakai balet. Bawah juga sama, ini citasinya salah. Oke, perbaiki ah. Iya, Bu. Sip. Nggak mau lihat bab 3 dulu, Bu? Enggak mau. Bab 1-nya belum selesai, bab 2-nya belum rapi. Siap, Bu. Oke, makasih ya, Bu. Bab lagi. Mela? Iya, baik, Bu. Izin share ya, Bu. Oke. Sebelumnya sudah terlihat? Belum ada. Belum muncul. Nah, udah. Oke, dibesar. Oh, cukup deh. Apa, Mel, kemarin, Mel? Kemarin yang tinggal yang kesimpulan dan saran aja, Bu. Kesimpulannya apa yang kurang kemarin? Belum dibuat atau gimana? Enggak. Kemarin tuh Mela nyebutinnya yang apa sih? Duluan kurang maksimalnya daripada yang penjelasannya gitu, Bu. Oh, oke. Jadi ya udah. Oke, terus dalam kegiatan dilakukan terdapat beberapa hal yang menjadi oke, terus upaya yang dilakukan. Oke, sip. Terus daftar pustaka. Saran. Oke, pelatihan. Oke, sarannya pelatihan. Oke. Saran belum, Bu. Iya, sarannya belum. Ya. Oke, pelatihan. Oke, teknologi, terus karena kurangnya tenaga ahli. Oke, terus daftar pustaka. Ini daftar pustaka. Ya. Oke, 1 spasi ya, Mel ya. Oh iya, Bu. Oke,
Oke, terus turun. Lampirannya udah dilengkapi belum? Udah. Masukin foto aja, tinggal dimasukin foto. Oke. Lengkapi dulu ya Mel ya. Nanti kalau udah kirim japri ke saya. Ibu paling nanti Mela ngirimnya pas udah Mela cek parafrase yang sampai 20% itu aja ya Bu ya? Enggak, parafrasenya saya yang cek aja. Oh ya udah. Jadi nanti dikirimin aja yang udah fix, yang pokoknya udah laporan fix aja ya. Iya. Dari termasuk cover, pokoknya mulai dari cover sampai dengan ke lampiran. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Oke, kalau absen udah berapa Mel? Absen baru 7, sekarang 8. Oke, sip. Nanti mintain. Ya. Oke, selanjutnya siapa? Regi. Ya Ibu, izin share screen Ibu. Ya. Oke. Terakhir itu bimbingan di hari Kamis Bu, Regi sama Ibu. Terus Ibu suruh arahin benerin citasi pakai Mendeley. Kebetulan udah bisa sekarang? Masih tetap nggak bisa Bu, cuman Regi minjam laptop teman aja. Oh, pakai. Okay. Tapi udah bisa ya, udah masuk udah. Ya. Kalau dipaksain takut buang waktu Bu. Iya. Situasi di bab 2. Nah, ini jangan kepotong, Regi. Ya, maaf Bu, yang mana Bu? Ini tadi mana ya gambar tuh? Coba. Oh, ini iya. Oke Bu. Ya, naikin aja nih ke atas. Siap. Atau jangan dikecilin deh, kalau dikecilin itu spasinya aja. Spasinya harusnya kan 1 spasi tuh. Oke Bu. Siap. Iya, tadi. Bab 2. Ini Bu. Oke. Sudah. Bentar. Coba naik ke atas. Kotler, coba ntar. Ini Kotler. 2008, nggak mau. 2016 ke atas. Oh, oke Bu. Terus turun. Kotler dan Armstrong 2010 tuh sama juga. Maunya 2000. Kemarin kan saya share ya. Kotler Armstrong, Kotler Keller itu 2016 tuh kalau nggak salah. Udah saya share belum ya? Belum. Udah. Hah? Udah belum sih? Kalau di Reginya nggak dapet Bu, mungkin emang belum. Enggak, saya khawatir lupa kalau ke yang grup Sempro saya udah share. Kalau ke grup internship udah belum ya? Nah, kalau ke Sempro emang Bu Yoga juga ngomong ada, cuman karena Ibu ke ini Regi nggak tahu karena mungkin Ibu nggak ngirim di internship. Di grup? Ya. Di grup saya belum ada, ya? Bu. Ya? Gitu. Belum ada di grup. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada nanti saya share. Lupa saya. Oke Bu. Tapi seandainya kalau nggak ada teori yang relevan dari Kotler-Keller 2016 ke atas, boleh sumber lain aja kan Bu? Boleh. Tapi Siap. masa sih manajemen pemasaran Kotler-Keller nggak ada? Orang nanti, itu masternya kok. Iya benar sih Bu. Nggak mungkin. Yang lain juga pasti ngutip dari situ. Terus yang Kamis, kalau yang dari catatan Regi hasil koreksi Ibu cuma itu sih Bu, citasi, terus Ibu nyuruh lanjut 3 sama typo dan kata asingnya itu dicek lagi semuanya untuk di italic. Terus udah di italic semua. Oke, tapi ini bab 2-nya belum saya ACC ya. Ini masih banyak 2013, 2010. Oke Bu. Ya. Oke, ya, Bu. Terus? Bu karena belum tahu. Terus ini bab 3 Ibu suruh lanjut. Bab 3, maaf Bu, bab 4 maksudnya kesimpulan saran, karena bab 3 udah Ibu. Bab 3 udah. Terus? Ya, waktu di kantor. Terus bab 4 kesimpulan saran sama daftar pustaka. Coba. Melakukan interaksi 2 arah. Oh, enggak gini kesimpulannya. Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Jadi, yang dimunculkan di sini adalah kalau di rumusan masalahnya ada 3, berarti kesimpulannya ada 3. 3 poin ya. Sama kayak tadi punya Irma tuh. Irma itu 3 kesimpulannya, tapi di dalam nomor 1 kan ada dimensi kualitas layanan ya.
Iya. ada apa nah itu tangible, ada empati dan lain sebagainya itu di dalam. Oh, Jadi iya, nggak iya. bikin ini lagi, nggak bikin nomor lagi gitu. Nah ini pun sama, customer engagement itu kan si apa ya, indikator Dari dari teori, Bu. sosial apa media Instagram ya. Betul. Indikator dari iklan media Instagram gitu. Jadi nggak dibikin kayak gini. Coba lihat turun lagi ke bawah. Oh iya, ngejawab dari si gitu. rumusan masalah ya, Bu. Jadi menjawab rumusan masalah. Oleh sebab itu nggak perlu sebanyak ini disimpulkan. Makanya kenapa Ya, lupa, tadi Bu. saya minta ke siapa tadi ya? Saya lupa. Oh, Leoni ya. Leoni itu yang punya Leoni itu. Jadi dari masing-masing indikator itu ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Nah, tujuannya adalah biar nanti pada saat kita bikin kesimpulan di sini tuh udah garis besarnya gitu kan. Pertanyaannya rumusan masalahnya apa punya Riji? Bentar, Bu. Ini, Bu. Nah, misalkan kan ini pakai bagaimana ya? Kalau ini kan kalimat tanya, bukan strategi pemasaran, masa gini, strategi pemasaran digital seperti apa? Oh, pakai seperti apa? Oke. Seperti apa yang digunakan oleh Ali? Ini telepon nih. Ini. Strategi pemasaran digital seperti apa yang digunakan oleh PT Pos Indonesia? Jawabannya seperti apa? Strategi pemasaran digital yang digunakan gitu kan ya? Nah, gitu. Jadi kesimpulan. Walaupun di dalam pembahasannya kita bilang bahwa strategi pemasaran digital yang dipergunakan itu menggunakan tadi misalkan viral marketing, menggunakan apa sih tadi tuh? Word of mouth dan kawan-kawan banyak. Iyalah, pokoknya itu gitu ya. Tapi intinya kita itu menjawab ini. Strategi pemasaran digital yang dipergunakan oleh PT Pos Indonesia untuk memasarkan aplikasi Postpay itu terdiri dari kegiatan apa, di mana keseluruhannya itu kesimpulannya itu apa. Nah, walaupun demikian, misalkan terdapat misalkan apakah sudah optimal ataukah belum ya, tergantunglah kita mau menyimpulkannya seperti apa gitu. Jadi menjawab ini. Siap. Ya. Ibu. Yang nomor 2 faktor penyebab. Nah, ini kayaknya bukan tanda tanya deh, kalimat tanya deh. Kan ini faktor penyebab rendahnya minat masyarakat menggunakan aplikasi Postpay. Kan aneh ya. Oh iya, bukan iya. kalimat tanya gitu. Gitu. Kalau bawah apa upaya? Oke, ini kalimat tanya. Gitu ya. Yap. Sip, sok perbaiki. Oke, bab 3. Tambah saran, coba saya lihat sarannya. Iya, Bu, siap. Bentar. Kesimpulan saran. Oke, ini, Bu. Berdasarkan kesimpulan, sarannya mengoptimalkan, coba terus ke bawah, mengoptimalkan penggunaan teknik peer influence. Terus ke bawah. Peer influence. Mereka ya ini keuangan Postpay teknik peer influence secara yang lebih banyak dibanding konsumen. Oke, ini meningkatkan brand awareness. Oke, dengan cara jumlah pengikut yang lebih banyak dibandingkan. Coba turun lagi ke bawah. Rasa percaya, ini kayaknya nggak perlu deh ya. Kebiasaan kebanyakan masyarakat pada saat ini di mana lebih sering mengkonsumsi konten visual dibandingkan menonton konten. Kayaknya nggak perlu deh yang ini. Langsung aja kalau saran itu untuk mengantisipasi hambatan yang ini, sarannya ini gitu aja. Kan tadi kita udah melakukan analisis ya. Di bab 3 ada juga kesimpulannya sama hambatan kan. Dari hambatan itu ada solusi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Tapi mungkin bisa jadi si solusi itu belum optimal. Nah, kita sarankan gitu. Di dalam solusi itu kan kita juga menyebutkan solusi itu untuk mengantisipasi masalah yang mana, begitu kan? Iya, Bu. Nah, mungkin ada dari si solusi tersebut itu belum optimal. Nah, kita boleh sarankan, boleh berdasarkan apa yang baru mau direncanakan oleh perusahaan, silahkan. Atau misalkan ide dari kita, itu juga silahkan. Gitu. Tapi nggak perlu sampai konsumen terhadap aplikasi dikarenakan hal lain, nggak usah. Ini kok kayaknya jadi bukan saran lagi gitu ya, kayak analisis lagi. Deskriptif ya, Bu. Ya, oke, sip. Ya, Reji juga bikin
nulis si poin saran ini itu berdasarkan hambatan yang ada di atas Bu ya. Oke, iya Berarti nggak harusnya harus memang begitu. dijelaskan sedetail ini ya Bu ya. Nggak usah, langsung aja untuk mengantisipasi hambatan mengenai ini, sebaiknya PT Pos Indonesia melakukan ini. Langsung actionnya apa? Gitu. Oke, straight Ya. to the point aja. Ya. Yang kedua, ini yang ketiga. Cuma 3 sih Bu, karena dari 5 indikator itu memang minusnya ada di 3 poin ini. Jadi Reji mungkin sarannya. Kalau misalkan mau panjang seperti ini, nggak apa-apa, tapi kita jelaskan dulu untuk mengantisipasi masalah atau hambatan ini dilakukan ini baru penjelasannya di bawah gitu. Artinya orang yang membaca itu tahu bahwa oh ini yang disarankan gitu. Penjelasannya boleh nanti dibaca di bawah gitu. Berarti kasih latar belakangnya dulu ya Bu ya gitu ya. Enggak juga sih kalau ini kalau yang penting saran itu mengisi kekurangan yang mungkin bisa jadi dari perusahaan belum dilakukan, tapi kita tahu itu sebaiknya dilakukan gitu. Oke. Ya, oke, sip. Terus ini daftar pustakanya udah Bu. Oke, ini justify belum diperbaiki. Aduh. Justify terus. Nah, ini kan lucu. Philip Kotler. Ini prinsip-prinsip pemasaran. Ini yakin nggak dibaca nggak ini? Manajemen pemasaran gitu loh. 2008, 2010, 2012. Enak kan? Gitu. Ya kalau saya sih logikanya ini kayaknya nggak dibaca. Mengingat judulnya sama ya. Ya, memang Reji nggak baca secara keseluruhan Bu. Cuma dari semua jurnal ini, Reji cuma ambil poin-poin yang dibutuhin untuk di laporan ini gitu Bu. Memang nggak dibaca jurnal, kalau jurnal kan yang dikutip bukan bukunya, tapi jurnalnya kan. Kalau ya, nulisnya begini, ini saya menganggap bahwa Reji baca buku Kotler 2008, 2010, 2012. Iya Bu. Karena kalau membaca jurnal, misalkan seperti tadi, siapa namanya? Saya lupa. Tadi tuh ada satu yang Reji kutip itu, misalkan ya. Itu kan artikelnya dia, walaupun di dalam ada Kotler, tapi yang dibaca kan artikelnya dia, sehingga Kotlernya nggak perlu disitasi, karena Kotler itu disitasi sama dia, bukan Reji baca sendiri, gitu. Siap Bu. Ya, oke, perbaiki nih. Oke Bu. Oke, sip, dah sok perbaiki. Bab 2, bab 3, bab 4, sama daftar pustaka ya. Oke, sip. Terus juga Bu, untuk lampiran kan Reji udah cetak buku kegiatan, cuma belum di scan, jadi mungkin di input setelah bimbingan untuk bimbingan berikutnya aja ya Bu ya. Iya, boleh. Sama mau nanya lagi Bu, untuk cek plagiarism kan kirim ke Ibu ya Bu ya. Nah itu kirim ke Ibu di saat kita sudah fix. Sudah fix semuanya, udah saya ACC kayak tadi tuh, punya Leoni, punya Dimas. Iya. Kok Dimas? Maksud Reji fix itu. Agung. Seandainya nih Bu, kita ngirim ke Ibu, kan belum tentu pasti di bawah 20% ya Bu ya. Itu apakah kirim ke kita lagi buat dibenerin? Iya. Saya kembaliin. Itu kemarin ada punyanya siapa ya? Nanda sama Ririn. Itu udah oke dari saya, tapi cek plagiarismnya besar. Jadi saya kasihin laporan plagiarismnya untuk diperbaiki, bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki, dan itu banyak, 59% sama 54%. Itu hampir setengahnya itu. Dan kalau saya lihat ya, tipenya, itu ya gitu, kalian itu dapat dari mana copy paste itu bulat-bulat gitu. Sesuai dengan yang di artikel, copy paste plok gitu. Ya itu pasti sama. Si mesin itu kan dia membacanya yang sudah dipublish dengan yang punya kita kan, itu pasti ke-detect gitu. Jadi makanya dari awal saya sampaikan pakai bahasa sendiri. Tapi maksudnya pakai bahasa sendiri itu tidak keluar dari kaidah gitu ya. Ya Bu. Ya. Oke, sip. Berarti Ibu ngebantu kita aja ya Bu buat cek plagiarism ya Bu. Iya. Nah, satu lagi Bu, ngeborong. Ada juga kemarin kasus cuma di Sempro Bu, ada teman yang udah cek plagiarism sendiri, itu untuk citasi dengan kutipan yang sudah betul tetap terbaca sebagai plagiarism. Itu gimana ya Bu? Apa ada saran atau
tips dari Ibu nggak, Bu? Iya, kalau saya itu gitu, kalau nulis boleh, kalau yang namanya nulis itu nggak bisa sekali jadi ya, sekali jadi. Jadi boleh misalkan kalian, apalagi kalau untuk bab 2 ya, biasanya yang kena plagiat itu yang paling banyak justru bab 3, apalagi nanti di TA. Paling banyak itu bab 3, yang paling bersih itu biasanya bab 4. Kenapa bab 4? Karena kalau bab 4 itu karena kan hasil penelitian kita ya, gitu nggak akan sama dan kita yang menginterpretasikan. Itu biasanya yang banyak kejadian itu adalah di bab 3 yang paling besar, yang kedua itu adalah di bab 2 gitu. Nah, caranya itu adalah memang dari awal itu kita itu kalau mau menulis misalkan tadi contohnya kayak punya Regi, pengertian manajemen pemasaran. Itu saya kumpulin dulu gitu dari berbagai macam gitu ya. Itu saya parafrase. Saya parafrase padanan katanya itu apa gitu ya. Atau kalau misalkan susah, misalkan kadang-kala kan ada yang katanya udah sedikit banget, ini mau gimana gitu ya, mau dikecilin lagi atau mau diparafrase juga udah nggak bisa ada lagi padanan kata. Itu biasanya saya mengubahnya itu dari susunan katanya. Karena kalau si plagiat itu kan ngitungnya itu dari 7 kata pertama ya. 7 kata pertama itu urutannya sama, itu kena plagiat gitu. Jadi 7 kata. Makanya kadang kalau ada urutannya itu seperti misalkan contohnya, coba naik ke atas ke bab 2 deh. Contohnya misalkan mana ya? Oh, yang ada koma gitu. Terus coba terus. Ini kalau ditelan bulat itu pasti kena. Terus. Nah, misalkan ini. Ya, ini stop. Misalkan gini. Ini misalkan kena plagiat. Pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis ini. Ini kan sebetulnya ini kan mengutip ya. Mengutip dari Sanjaya and Tarigan. Tapi ini bisa juga kena plagiat gitu ya, kena plagiat. Nah, kalau misalkan terkena plagiat itu si urutannya dirubah. Berbagai media berbasis website misalkan, atau alat bantu seperti Thesaurus ya, ada aplikasi Thesaurus itu padanan kata, atau saya lupa kalau bahasa Inggris itu ada namanya Quillbot. Silakan carilah ya. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu apa ya. Tapi itu dia bisa memparafrase sendiri gitu loh. Itu. Tapi kalau misalkan susah gitu ya, nggak nemu aplikasinya, itu urutan ininya aja diganti berbasis web seperti website, AdWords, email, blog, atau misalkan dari atas jejaring sosial, blog, email, urutannya yang dirubah karena tadi kesamaannya itu di 7 huruf yang sama berurutan gitu. Atau yang paling gampang itu adalah memparafrase. Kalau saya selalu memparafrase gitu. Jadi misalkan pemasaran digital dalam kurung digital marketing ini pasti kena nih. Gitu. Kenapa? Karena ada 2. Kalau nulis ilmiah itu singkat, padat, jelas. Jadi bedakan antara kalau kita seperti menulis cerpen atau cerita yang harus dijelaskan secara detail gitu. Gitu ya. Jadi misalkan adalah kegiatan pemasaran termasuk branding dengan menggunakan berbagai media. Ini bisa diganti gitu loh. Misalkan contohnya, terdapat beberapa pemasaran yang sekarang ini sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat yang disebut dengan pemasaran digital, yaitu adalah pemasaran yang menggunakan media berbasis web. Di antaranya adalah website, AdWords, jaringan sosial, blog, email, termasuk juga branding. Gitu kan? Itu sama artinya. Gitu. Ya? Oke. Oke, sip. Udah lagi? Stop. Ada lagi? Nggak ada? Oke, sip. Almi, izin Bu. Bu. Ya, Bu, maaf, satu lagi Bu, untuk bimbingan berikutnya masih online apa offline ke kampus ya Bu? Offline kalau saya ada di kampus ya. Kalau nggak ada di kampus, sengaja ke kampus buat bimbingan, terus yang datang cuma 3 orang, aduh, capek. Jadi nanti lihat sikon aja lah, ya.
Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Siapa Almi? Siapa yang nanya? Nancy? Nancy, Bu. Kenapa? Boleh izin bimbingan buat bab 4 nggak, Bu? Boleh. Ini juga kan lagi bimbingan. Oh iya. Izin share screen ya, Bu. Almi dulu. Oh, Almi dulu. Almi belum. Almi ada Almi, Togi, terus baru Nancy. Oh iya. Oke, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke. Ibu maaf, udah kelihatan. Udah, tapi suaranya kecil banget. Kedengeran nggak, Bu? Nah, udah agak lumayan. Oke, kemarin apa? Kemarin kan cuman penetapan harga aja, Bu. Jadi judulnya jadi penetapan harga cost plus pricing di judul. Terus yang di bab 2-nya kan Ibu suruh cari indikator, Bu, dari cost plus pricing. Yang tadi pagi saya juga udah chat Ibu, tapi udah saya cari-cari juga, Bu, dari Sesget sama Akademia Idru juga nggak ada, Bu. Yang ada tuh kayak nanti untuk menganalisisnya gimana? Coba. Kalau judulnya apa tadi? Strategi cost plus pricing. Apa tadi judulnya? Judulnya coba lihat. Penetapan harga cost plus pricing, Bu. Coba lihat ke atas. Ini, Bu. Judulnya. Penetapan harga cost plus pricing pada PT Pos Yogyakarta untuk produk, surat, dan paket. Berarti ada 2 yang diukur ya. Ada 2. Nah, untuk mengukurnya gimana? Di sini kan kemarin kan aku udah baca-baca, Bu, yang ada di cuman yang ada di metode cost plus pricing itu kayak gini aja, Bu. Coba lihat ke atas. Enggak, saya tanyanya gini aja. Saya belum lihat secara detail ya. Kalau mau menanyakan tentang kan itu penetapan harga cost plus pricing di kantor pos Yogyakarta untuk produk, surat, dan paket ya? Iya, Bu. Jawabnya gimana? Untuk menentukannya pakai ini, Bu. Yang pertama itu menentukan harga jualnya dulu dari HPP, yaitu harga penentuan pokoknya, Bu, dengan pendekatan full costing. Terus itu mencari laba yang dikehendakin, terus itu presentase markup, harga jual. Kalau datanya mereka dapat, boleh ngambil tentang kemarin, harga apa coba? Tadi komponennya apa aja? Ini, Bu, menghitung harga pokok produksi. Oke, HPP dapat. Ini kan artinya Almi itu mau menghitung ya? Iya, Bu. Oke, mau menghitung. Oke, si ininya dapat nggak? Si mana komponen-komponen biayanya? Coba lihat. Ini ya. Iya, Bu. Menghitung harga pokok produksi. Oke, HPP, harga jual. Apa aja sih komponennya? Cuman HPP sama menentukan harga jual, Bu. Tapi harga jual ada lagi di bawah. Bentar, ini kan? Laba yang dikehendaki, presentasi ini data-datanya dapat dari mereka. Kemarin mereka bilang boleh, Bu. Waktu aku tanya ke bagian keuangannya. Mereka bilang katanya boleh. Kalau apa namanya? Kalau boleh nggak jadi masalah karena kan ini tentang angka ya. Iya. Angka dan apa namanya itu strategi gitu loh. Tentang strategi. Kalau misalkan dapat angkanya sih mungkin nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Kayak punyanya Ririn kan. Ririn dari si Bulognya ngasih, dia pakai metode EOKI kan. Gitu ya. Dari Bulognya dia ngasih data-data tentang apa sih? Si apa namanya itu stoknya berapa, ininya berapa dan lain sebagainya sehingga dia bisa ngitung dengan EOKI. Nah, kalau ini bisa nggak? Kalau bisa sih nggak jadi masalah. Saya cuman kalau nggak bisa ya gempor lah, nggak bisa. Nanti di latar belakang, coba dulu ke lantai 1.
Naik dulu ke bab 1. Ini Bu. Oke, ini kan tentang cost plus ya. Iya, Bu. Ini adalah jumlah mitra kantor pos. Oke, ini apa sih ini? Oke, ini adalah top brand. Oke, terus Ini harga Bu, pesaing. harga pesaing. Oke, terus alasan kenapa mau menghitung cost plus itu apa? Karena apa? Kan kemarin udah nanya Bu sama bagian keuangannya, katanya mereka itu menggunakan awalnya mereka bilang menggunakan metode full costing, tapi setelah lihat lagi ternyata full costing itu pendekatan Bu, pendekatan dari metode cost plus pricing. Terus nggak alasan ininya untuk laporan apa? Kan nggak mungkin berdasarkan ini mereka kan, tapi kita harus menyajikan data logisnya kan? Iya. Data realnya, alasannya penulisan kenapa ingin melaporkan tentang cost plus pricing itu apa? Kemarin ini udah diketik Bu, yang PT Pos menggunakan metode penetapan harga cost plus pricing. Kayaknya kehapus Bu. Bukan. Kan itu ujungnya ya, misalkan. Alasan kenapa Almi makan nasi Padang? Karena lapar, karena pengen makan balado, karena dekat rumah, misalkan ya, karena ada temen, ada yang nemenin gitu maksudnya gitu ya. Terus dan alasan-alasan lain gitu. Nah ini yang saya tanyakan, alasan kenapa Almi ingin melaporkan tentang penetapan harga cost plus pricing itu apa? Kalau kemarin misalkan contohnya ya, kalau kemarin Ririn itu yang EOKI, dia bilang fenomenanya adalah karena banyaknya stok yang menumpuk di gudang. Dan mereka nggak punya strategi khusus untuk penyimpanan gitu loh. Sehingga diajukan. Nah, itu kan alasannya kan untuk diajukan EOKI untuk mengurangi si kerusakan penyimpanan, itu untuk mengurangi biaya apalah pokoknya penyimpanan lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau ini alasannya apa? Dari awal alasannya karena kantor posnya menggunakan metode itu, Bu. Iya kan harus ada alasannya. Masa alasannya apa? Ya karena kantor posnya pakai. Kan nggak bisa, Almi kenapa makan nasi Padang? Ya karena saya lapar aja gitu. Atau ya karena apa gitu. Kan harus ada alasan logisnya gitu yang menunjukkan apa alasan si cost plus pricing atau yang biasa disebut dengan fenomenanya apa yang mengakibatkan harus dibahas gitu. Kalau nggak ada fenomena ya ngapain dibahas kan gitu. Oh, tuh. Jadi boleh Bu, kalau misalnya kita kayak menyarankan penetapan harga, judulnya itu penetapan harga yang mau kita sarankan sama kantor posnya ya Bu? Boleh, tapi harus ada alasannya. Tadi seperti yang saya contohkan punyanya Ririn. Oh, dia itu menggunakan EOKI itu karena satu banyak barang yang rusak itu kalau saya nggak salah ya, kalau nggak saya lupa itu banyak barang yang banyak barang yang mereka itu nggak bisa ngitung stok gitu. Jadi barang itu terus datang tapi nggak bisa memperkirakan ini stoknya itu berapa sih sebetulnya yang harus diorder gitu loh. Sehingga dengan adanya terus barang yang numpuk itu mengakibatkan biaya penyimpanan menjadi besar, lalu biaya pemeliharaan kan ya menjadi besar dan barang rusak gitu loh, sehingga kita menyarankan kepada mereka itu coba pakai metode ini agar kita tahu mengetahui berapa barang yang seharusnya diorder agar tidak terjadi penumpukan gitu. Nah, ini juga sama kalau misalkan Almi mau pakai metode, misalkan pakai cost plus pricing. Nah, alasannya apa? Alasan logisnya kenapa sih harus pakai cost plus pricing gitu.
Alasannya apa? Itu kan ini menyajikan data, ini data memang, tapi saya nggak paham. Si data ada top brand, ada harga pos dengan pesaing, terus ada apalagi tadi di atas gitu ya. Itu kaitannya dengan cost plus pricing itu apa? Kan harus jelas alasannya. Menyajikan data kalau nggak ada kontribusinya terhadap pertulisan kita kan ya buat apa gitu. Jadi ini datanya itu yang mau dicari itu tentang cost plus pricing data yang dipakai kantor posnya, Bu. Makanya kemarin saya tanya, sebetulnya indikator plus cost plus pricing itu apa? Kan Alminya nggak bisa jawab ya, karena nggak menemukan. Gimana sih caranya? Ada juga bagaimana menetapkan, kan itu ya yang disajikan di sini kan ada ya bagaimana menetapkan. Oke, kalau mau pakai itu, bagaimana menetapkan itu, tapi kronologisnya harus jelas dulu. Alasan kenapa itu harus dihitung buat apa? Lagian kok susah-susah sih? Kenapa sih ngambil teorinya? Saya tanya dulu ya. Ini belajar nggak di manajemen keuangan? Belajar di akuntansi kayaknya, Bu. Oh, akuntansi? Yakin? Enggak ah. Cost plus pricing. Enggak ah. Ini kan strategi harga. Akuntansi mah nggak pernah bikin yang kayak gitu. Akuntansi mah melaporkan kan. Kan awalnya kan mengajukan bawaran pemasaran. Terus yang Ibu bilang itu terlalu luas. Iya, emang. Terus kalau bauran pemasaran itu dari apa namanya, dari produk, price, place, apalagi kalau jasa kan berarti ada 7 kan, physical evidence, sama satu lagi apa, proses. Iyalah, itu mau berapa banyak gitu. Terus ini makanya pas waktu Almi bilang penetapan harga cost plus pricing, oke, saya bayangannya ke manajemen keuangan, tapi yakin nggak di manajemen keuangan belajar? Kayaknya enggak juga deh. Enggak juga, Bu. Iya, ngapain susah-susah nyari yang nggak dipelajarin? Terus ganti judul lagi ya, Bu? Ya keburu nggak? Saya nggak tanggung jawab, silakan aja ya. Gitu. Pokoknya kalau saya sarannya adalah variabelnya apa? Metode cost plus pricing. Oke. Teorinya apa? Ada nggak indikatornya? Gitu. Kalau nggak ada ya berarti jangan di ini. Jangan ke bawah sekaba-kaba gitu loh. Apalagi Almi ininya di bagian accounting ditempatkannya. Enggak, Bu, di surat dan paket. Oh, terus kenapa keidean ngambil ini cost plus pricing? Karena waktu itu juga bingung kan, Bu, kalau promosi nggak tahu mau ngambil promosinya apa dari bawaran pemasaran. Terus ngambil harga, nanya ke bagian keuangannya, katanya mereka menggunakan strateginya itu full costing, Bu. Itu awalnya. Ya sok sekarang ya harus cepat diputuskan, ini tinggal berapa ini lagi. Ya, Bu. Karena kalau menurut saya mah kalau EOKI mah kan kita belajar ya, manajemen keuangan kan belajar ya. EOKI. Nah, kalau cost plus pricing belajar nggak? Nanti yakin deh dosen-dosen yang lain juga pasti nanya. Mau belajar cost plus pricing di mana? Mata kuliah apa? Iya, Bu. Ya? Iya, Bu. Kok dipikirkan itu ya harus segera ya. Jangan ini nanti nggak selesai-selesai loh. Saya nggak bisa nunggu. Iya, Bu. Oke, sok. Sama-sama aja. Makasih ya, Bu. Ya, oke. Yogi. Share screen, Bu. Oke.
Mohon izin, apakah udah kelihatan? Belum. Belum muncul, Togi? Ah, udah. Oke. Coba dibesarkan ya persentasenya. Oke, kinerja pegawai. Oke. Kemarin apa ya? Revisinya apa? Masukan dari Bu terakhir mah kemarin udah sampai bab 3. Di bab 3 itu masukannya struktur tadi belum, terus yang sejarah perusahaan itu belum citasinya itu aja sih. Citasi, oke. Terus ini udah ada. Terus yang sejarah udah citasi. Oke. Ini udah pakai semua. Oke. Oke, sisa apa berarti? Maaf, kalau di bab 3 ini, bab struktur organisasi sama sejarah ini kan Togi ngambil nih, Bu. Kemungkinan besar tuh bakalan kenanya gede, karena Togi emang langsung comot dan langsung masukin. Itu kalau ini di citasi juga, kira-kira gimana? Maksudnya di parafase. Oh, janganlah kalau... Oh, boleh. Kalau tugas maksudnya? Job desk? Ya, job desk boleh disingkat aja. Oh, tapi jangan sampai kehilangan itu ya. Kehilangan maknanya. Terus kayak misalkan gini, seksi bimbingan teknis kepegawaian 1, 2 ini udah nggak bisa ya. Karena ini mah nama kan. Nggak bisa. Kalau sejarah, Bu? Sejarah kan ada itunya. Ada, boleh kalau sejarah boleh diparafrase kok. Oh, boleh sih. Ini kemarin penjelasan sih udah semua. Penjelasan pembahasannya juga kemarin udah, Bu. Ini kemarin pembahasan. Cuma ini, Bu, di tanggung jawab, di dimensi tanggung jawab kan Togi itu belum kaitkan ke data ya, Bu, masih kayak ambigu, maksudnya masih kayak asumsi doang ya, Bu. Mungkin nanti waktu sidang bakalan jadi pertanyaan kan, apakah perlu Togi nambahin kayak bukti memang valid tanggung jawabnya gitu. Mungkin nggak bisa ngambil dari salah satu divisi, mungkin bisa, Bu. Apa? Buktinya apa? Penumpukan arsip di bidang income. Oh, bentar. Dari hasil pengamatan akan dilakukan menunjukkan bahwa pimpinan mengawasi pegawai pada saat kurang karena ada pelaksanaan pimpinan memperhatikan. Oke, boleh. Jadi salah satunya itu tadi karena tidak ada pengawasan, jadi pekerjaannya numpuk itu. Iya benar. Ya boleh. Nanti fotonya dimasukin di sini aja, Bu. Masukin aja di sini. Masuk ke pembahasan. Yang lain mah udah, Bu. Kalau menurut Togi kemarin juga masukan dari udah, hambatan juga. Kalau kesimpulan udah. Nah, ini sekarang baru masuk pertama kali di bab 4. Kesimpulan dan saran kemarin belum sama sekali. Oke, bab 4. Berarti ada 3 ya. Ya, ada benar. 3 rumusan masalahnya itu ada 3, yaitu kinerja pegawai, hambatan, sama upaya. Ya, benar. Oke. Berarti kinerja pegawai pada badan kepegawaian mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain pengangkatan pegawai tidak sesuai ya, bukan sesawi. Oh iya. Sehingga jumlah pegawai paling banyak SLTA akibatnya input pada dimensi kuantitas kerja. Oke. Ini sebaiknya sama Togi disebutkan dulu dimensi kinerjanya itu apa. Oke. Jadi misalkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Negara Regional 3 Jawa Barat dan Banten sebelum mengalami penurunan ya, diukur melalui berapa indikator. Dari ketiga indikator tersebut, kinerja pegawai mengalami penurunan yang sangat signifikan. Baru dijelasin.
gitu loh. Jadi jangan langsung ke kesimpulan ya. Kalau ini kan artinya kesimpulan dulu, kesimpulan langsung ya. Penurunan, tapi orang tidak tahu untuk mengukur kinerja itu pakai apa gitu ya, dimensi atau indikator apa. Oke, dimensi kuantitas kerja tidak optimal, sistem absensi mengatakan oke, sip dah. Terus hambatan yang terjadi proses kinerja pegawai. Kok proses ya? Hambatan kok proses sih? Bukannya kinerja aja nggak proses ya? Kalau nggak salah tadi ngambilnya ada proses sih Bu, di kelas masalahnya. Di rumusan masalahnya proses emang? Kegiatan Benar. Coba. Kegiatan ya, benar. Kegiatan atau proses? Proses Bu. Berarti bagaimana kegiatan ya, kinerja? Yang kinerja kalau gini, bagaimana hambatan yang terjadi proses kinerja ini prosesnya diilangin nih, nggak nyambung soalnya bagaimana hambatan yang terjadi proses kinerja karena yang di atasnya bukan proses. Bagaimana kinerja pegawai? Jadi hambatan yang terjadi, bagaimana hambatan yang terjadi pada kinerja pegawai gitu aja. Atau bagaimana hambatan pada kinerja pegawai gitu aja. Gitu ya, upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai. Oke, sok balik lagi ke kesimpulan. Hambatan yang terjadi pada kinerja pegawai di badan. Yang tidak linear kemampuan itu maksudnya apa ya? Maksudnya tidak sesuai. Udah gitu aja, pakai bahasa itu aja. Yang tidak memiliki kesesuaian kompetensi antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan gitu aja. Oke, hambatan lainnya masih adanya pejabat fungsional tertentu yang belum mengikuti pelatihan. Oke, upaya untuk meningkatkan kinerja dengan apa? Capacity building. Ya benar. Oke, capacity building itu maksudnya pelatihan ya? Kayak kepelatihan tapi dia lebih kayak memang sekalian kayak campaign gitu, maksudnya sekalian kayak di luar gitu, kegiatan di luar. Maksudnya bentuknya itu adalah pelatihan. Iya benar. Oh ya udah, kalau gitu disebutin aja untuk meningkatkan kinerja pegawai di badan. Nah, dilakukan capacity building, yaitu pelatihan capacity building. Gitu. Bisa. Oke, sip dah. Cuman satu mereka itu. Caranya Bu? Enggak, mereka tuh ininya upaya cuma capacity building aja. Sebenarnya banyak Bu, tapi kalau untuk kegiatan yang memang notabene-nya untuk pengembangan apa? Kinerja. Pengembangan pelatihan pegawai ini lebih banyaknya itu dari pusat Bu, kantor pusat. Bukan dari si itunya. Oke. Iya. Karena kalau dari sininya lebih fokus pengawasan pembinaan. Jadi kayak memang pengembangan SDM itu dari pusat kegiatannya. Oke. Oke, terus saran titik 2-nya coba di backspace. Jangan pisah titik 2-nya. Jangan pisah. Bukan itu titik 2 yang titik sebagai berikut titik 2. Nah, gitu. Pejabat fungsional melakukan pengawasan pegawai pada saat jam kerja, ciptakan lingkungan. Oke. Biro kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai agar menjadi baik. Ya, terus pejabat struktural apa ke bawahnya? Sebaiknya lebih memperhatikan dan maksimalkan untuk dapat melanjutkan pendidikan, pelatihan serta kesempatan. Oke, udah ada teknis ya. Oke, terus daftar pustaka. Kalau daftar pustaka tadi belum sama apa tampilan. Oke, sip. Berarti tadi ya revisi yang lupa ya, bab 4 berarti ya? Revisi bab 4 ya, sama benar. Ya, poin pertama sama ya lengkapi laporan aja berarti gitu ya. Oke, sip.
Oke, sudah selesai semuanya? Bu, mohon izin Bu. Bu, mohon Kenapa? izin Bu. Kan Togi kalau surat dari kampus itu sampai tanggal 30. Nah, kalau ternyata udah dihitung sama bagian kepegawaian itu tuh belum 3 bulan ya, Bu. Nah, kalau mau misalnya kan Togi inisiatif ingin 3 bulan sampai tanggal 30. Nah, dia juga gitu, Bu. Nah, tapi kalau sampai tanggal 30 di BKN itu nggak bisa ngeluarin sertifikat dan surat keterangan udah melaksanakan magangnya, Bu. Karena kata si ibunya kalau kayak gitu nggak taat administrasi karena harus ada pengajuan dulu. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat sidang bisa diizinkan. Kalau sidang diizinkan untuk dilaksanakan, tapi kalau suratnya itu hanya surat yang penerimaan aja, Bu. Kalau surat keterangan dan sertifikat dan lain sebagainya belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti artinya kan nilai juga berarti belum keluar ya? Kalau nilai bisa, Bu. Yang di nilai form bisa. aja. Ya, yang di form nilai bisa. Oke. Tapi surat keterangan aja berarti yang belum ya? Sama sertifikatnya belum bisa. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti nilai bisa keluar, cuman nanti kalau ditanya pada saat sidang, bilang aja dari perusahaannya belum kasih karena belum selesai. Baik, siap, Bu. Oke, sip. Oke, sudah selesai semuanya? Rika, Bu. Oke. Sama Nancy ya nanti, Bu. Nancy. Oh ya, Nancy dulu deh. Nancy dulu ya tadi ya. Nancy, habis Nancy baru Erika. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Tapi pakai HP ya, Bu. Soalnya laptopnya nggak bisa. Oke. Udah terlihat, Bu. Belum? Kalau pakai HP bisa share screen juga ya? Saya baru tahu loh. Kalau Zoom pakai HP bisa share screen, bisa ya? Oke, kemarin apa? Bab 2. Kemarin sampai bab 3. Oh, bab 3 masih revisi apa? Kemarin itu kan aku masih banyak kata penulis itu, aku nulisnya peneliti. Peneliti, oke. Terus udah aku ganti. Sama ini juga. Alhamdulillah. Terus? Ini judulnya yang tabel 3.2 itu. Terus juga ini disuruh pakai foto, udah aku tambahin foto. Ini juga. Coba pembahasannya saya mau lihat dulu. Belum berarti pembahasannya ya? Bentar. Belum ada bukti maksudnya kemarin ya? Iya, kemarin belum. Oke, coba dari pembahasan dulu. Mana? Subbab pembahasannya? Oh ya, ini Bu. Oke. Kinerja karyawan. Oke, pada umumnya setiap perusahaan menginginkan data kinerja. Oke, terus turun. Berdasarkan tabel di atas, dasarnya kinerja menurun setiap tahunnya. Namun setiapnya dapat menentukan kinerja. Untuk mengukur kinerja, oke, menggunakan 5 indikator. Oke, terus kualitas. Oke, kualitasnya ini apa nih? Kesalahan penempatan. Oh, ini yang ininya ya. Kesalahan entry sama nempel resi. Ini kesimpulannya apa? Dari segi kualitas. Kalau dari segi kualitas mereka itu masih kurang baik karena masih kurang teliti dan kurang rapih dalam melakukan tanggung jawab mereka, Bu. Coba lihat ke bawah, ada nggak penjelasan itunya? Tabel di atas menunjukkan jumlah kesalahan, menyebabkan ada kesalahan menempelan di situ. Pegawai harus mengakui pekerjaan kesalahan menempelan dan hal itu belum persulit. Ini kasih kesimpulan sama seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi dari masing-masing indikator ini, setelah ada bukti kan ada analisis dari kita, ya. Terus apa kesimpulannya dari masing-masing dimensi ini? Oke, kuantitas coba.
Kuantitas kerja dapat dilihat dari berapa lama. Apa ini? Pegawai sedang. Oke, ini buktinya apa ini? Ini buktinya jam 2 siang mereka udah pada pulang. Ada juga aku foto jamnya. Enggak, maksudnya udah jam 2 pulang itu maksudnya itu termasuk bagus, sudah menyelesaikan pekerjaan atau tidak bagus karena Bagus, Bu. tidak sesuai jam kerja? Bagus sih, Bu. Oh, bagus. Justru Iya. bagus. Memang boleh pulang jam mereka Enggak, ini. maksudnya. Oh iya. Kurang bagus. Maksudnya kalau untuk yang jamnya itu kan kurang bagus karena sebenarnya mereka itu kan ada absen pulang, Bu. Tapi mereka malah udah pulang duluan gitu loh. Oke. Nah, ini kasih kesimpulan makanya ya. Apa sih ininya gitu? Ini sih. Oke, nanti kan ini cuman penjelasan aja ya, tapi apa kesimpulannya tadi? Karena bingung itu termasuk bagus bisa menyelesaikan cepat, tapi apa enggak bagus? Tanggung jawab merupakan keadaan di mana pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan job desk. Tanggung jawab sangat penting. Berikut gambar pegawai yang sedang melaksanakan tanggung jawab. Oke. Terus apa penjelasannya? Dalam hal ini penulis telah mengakui bagaimana tanggung jawab memiliki. Nah, ini juga sama ya, masing-masing dikasih kesimpulannya apa ya? Oke, Bu. Ya, terus kerjasama? Sama ini sebenarnya ada fotonya tapi di handphone nggak muncul. Oke. Kerjasama, kesediaan belum. Oke. Kerjasama mana tadi? Atas kalimat di atas. Nah, kerjasama merupakan kesediaan kamu. Pada gambar di atas, pegawai bekerja sama dan menyelesaikan tugas penempatan resi. Iya. Oke sih, gitu ya. Kalau dari ininya, tapi harus ada kesimpulannya. Oke, Bu. Oke, hambatan dari segi kemampuan. Cuman satu? Iya, mereka nggak ada pelatihan, Bu. Hambatan kalau dari segi teori apa? Hambatan kan ada kemampuan, terus habis itu, bentar ya, Bu. Nah, ini dia. Ada kemampuan dan motivasi. Cuman kalau motivasi mereka itu udah ada, Bu. Karena kalau dari kantor itu biasanya udah dikasih bonus. Cuman kan karena aku menelitinya divisi SLPK doang, jadi dari kemampuan aja sih, Bu. Ininya hambatannya. Oh, kalau gitu nggak usah pakai nomor. Itu yang di atas tuh kan A. Oh iya, Kemampuan jadi aja, satu nggak ya, usah. Oke, sok turun coba. Oh ini, Bu. Upayanya menjalin komunikasi. Iya, betul. Apa menjalin komunikasinya mereka gimana? Jadi si manajernya ini dia kan melakukan evaluasi, dia kan dikasih evaluasi kinerja tuh sama yang ininya. Nanti kalau misalnya ada pegawai yang kinerjanya kurang bagus, itu sama dia itu diajak berkomunikasi, terus nyari masalah, nyari tahu nih masalahnya kira-kira apa, terus habis itu diselesaikan bareng. Maksudnya bentuk cara mereka melakukan komunikasi itu apa? Rapat atau dipanggil ke ruangan atau gimana? Oh, dipanggil, Bu. Nah, itu disebutin berarti. Oh iya. Komunikasi kan banyak ya, bentuk komunikasinya lewat telepon atau langsung apa gimana gitu. Oke, Bu. Aduh. Bentar ya. Oke, Bu.
Oke, ini menjalin komunikasinya tadi sebutkan ya. Apa gitu komunikasinya, caranya mereka gimana. Oke, terus apa lagi? Oh, udah cuma satu. Nah, kalau satu ya berarti nggak usah pakai nomor ya, satu ya. Dan untuk mengantisipasi masalah yang tadi apa, kerjasama ya? Iya. Bukan kemampuan. Kemampuan. Itu berarti disebutin. Berdasarkan hambatan tersebut di atas, terdapat apa dari segi kemampuan apa gitu ya, maka upaya yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia itu adalah dengan melakukan komunikasi dengan cara bagaimana gitu. Oke, terus kesimpulan kinerja karyawan. Nah, ini saya belum lihat ya, karena belum ada kesimpulan dari masing-masing, tadi belum dibikin. Oh ya. Oke, sip. Oke. Makasih, Bu. Oke. Oke, terakhir. Boleh kesini aja ya. Oke, Bu, izin share screen ya, Bu. Oke. Nah, ini. Oke, Bu. Sudah munculkah? Sudah ya? Belum ya? Oke, apa kemarin revisinya? Revisinya kemarin Rika di bab 2, di bab 2 menambahkan solusi, Bu. Solusi, oh. Bab 3 bab 2 ini teorinya kata Ibu kalau misalnya mau masukkan teori strategi promosi dulu baru pemasarannya biar Urutan di ya. akhir. Urutan ya Iya, kemarin Bu. ya. Oke, terus. Iya. Terus yang ini bagian sales promosi, Bu bilang katanya tambahkan souvenir yang souvenir gitu juga termasuk sales promosi, udah Rika tambahkan. Ini. Kemudian untuk menjawab indikator yang ketiga, kalau ini bukan sales promo, ini sales promo, udah nggak apa-apa lah masukin ini. Ini yang complementary ini. Oke, terus untuk menjawab identifikasi masalah yang ketiga, untuk solusi sudah Erika jabarkan juga. Ini hambatan. Kemudian yang terakhir ada solusi yang sudah dilakukan perusahaan. Cuman jawab. Dana yang sebenarnya solusinya apa? Coba lihat dulu. Dana yang tersedia berdasarkan hambatan menjadi masalah adalah kurangnya pengawasan dan solusinya yaitu dengan memilih rute yang searah. Oke. Terus sifat pasar berdasarkan geografis. Di sini mana? Bisa menjadi hambatan. Jadi sebenarnya bisa jadi kekuatan, bisa jadi hambatan. Nah, ini yang dilakukan, Bu. Mengadakan inovasi seperti mengadakan event, Korean barbecue untuk kayak gitu. Itu baru dilaksanakan. Oke, sip. Terus selanjutnya? Daur hidup produk. Oh iya. Masalah ada di decline ya? Iya. Terus apa solusinya? Solusinya di sini, Bu, usaha solusi yang dilakukan cukup banyak. Kemudian karena sempat tutup, itu kembali memfollow up melalui sales call itu atau kunjungan kantor secara langsung. Kemudian apa lagi ya? Memperbaiki fasilitas dan menu makanan gitu, Ibu. Jadi orang bisa aware lagi sama hotel. Oke. Kemudian yang kesimpulan ditambahkan ini, Bu, kemarin kesimpulan. Jadi dari strategi promosi itu apa yang paling efektif gitu disebutkan. Coba saya lihat yang dari atas nomor 1. Lokasi hotel Jakarta telah menggunakan beberapa strategi.
Oke, telemarketing, sosial media, sales promotion. Oke, sip. Oke, terus hambatan. Oke, ini yang tadi ya. Oke, sip, udah. Oke, daftar pustaka. Sarannya dulu. Apa sarannya? Sarannya ini Bu, mengadakan wedding expo karena salah satu package yang ditawarkan juga kan supaya orang lebih Mereka kenal. sebelumnya enggak ada wedding Nggak expo. ada Bu, belum ada, belum pernah ada wedding expo. Oke, itu salah tuh nulisnya. Ya. Mana? Ada. Setelah. Oke, terus yang kedua apa? Kedua, ke pelosok. Ke pelosok tuh maksudnya gimana? Kan mereka biasanya cuma kalau sales call-nya tuh cuma ke kementerian, Bu. Oh gitu. Karena pasar, iya cuma ke kementerian. Pasar mereka tuh menjual room meeting-nya sebenarnya. Jadi kayak misalnya event, kayak ke sekolah-sekolah, kan ada graduate tuh yang kayak begitu-begitu tuh masih jarang dilakukan gitu. Kayak harus lebih ke dalam lagi kayak gitu. Oke. Peningkatan biaya promosi, divisi. Ini karena dari hambatannya itu biayanya belum teralokasi dengan baik. Oke, sip, dah. Ya. Daftar pustakanya coba. Nah, ini Justify ya. Ini belum satu spasi juga. Oh iya, Bu. Satu ya. Oke, sip deh. Lampirannya. Itu masih ada yang bahasa Jepang atau bahasa Cina itu? Soalnya dari jurnal luar gitu sih. Iya, itu diganti di Mendeley-nya di ini. Oh, dihapus saja atau gimana ya? Diperbaiki di Mendeley-nya. Oh, baik. Oh, ditranslate gitu, Bu? Oh? Ditranslate. Atau dihapus aja? Ini jurnalnya jurnal dari mana? Tiara, ntar Bu. Dari mana ya? Dari ini deh, soalnya judulnya Laboratorium Penelitian dan Pengembangan. Oh, iya, judulnya Bu. Coba di ini deh, dicek lagi ya. Sama iya, yang Filia Ningsih itu besar tuh, salah juga announce-nya. Ah, iya Bu. Oke. Oke Bu. Nanti kalau udah lengkap, termasuk dari lampiran, pokoknya outline dari cover gitu ya, sampai dengan ke lampiran. Lampiran itu tadi udah saya sampaikan, ada kambing berarti belum ya nanti. Kambing, terus surat keterangan dari perusahaan atau sertifikat sama nilai, itu di lampiran. Kalau udah nanti kirimkan japri ke saya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Berarti ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dulu? Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada berarti tadi ada siapa aja ya yang japri ke saya tuh? Lupa ya tadi ya. Lupa siapa aja ya tadi ya. Pokoknya yang tadi udah disampaikan ya. Yang japri ke saya siapa ya? Agung, terus Leoni, terus siapa lagi tadi? Saya ingatnya 2 itu. Terus Erika. Mela, Bu. Siapa? Mela juga. Oke, Mela ya, yang japri. Silahkan. Kalau yang belum 8, dimintakan linknya ke Item. Kalau yang belum 8 ya. Kalau yang sudah 8 nggak usah. Ya. Jadi nanti langsung japri aja. Kecuali kalau yang masih ada revisi. Ada nggak? Kalau maksudnya dia sudah 8 tapi masih ada revisi belum japri ke saya, itu minta link. Gitu, ya. Oke. Kalau besok ada jadwal bimbingan lagi? Lihat besok ya. Saya tuh besok tuh janjian sama GIT juga. Tapi paginya udah ngajar gitu. Jadi mungkin siang bisanya. Tapi nggak tahu nih. Lihat besok aja. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada silahkan dimintakan ya linknya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.